kita merasakan bahwa ada antipati yang besar dari kalangan pribumi kepada para Habib ini. Nah, dalam konteks Pilpres seperti tadi saya bacakan, salah satu contoh WA yang seperti itu yang saya terima dari banyak pihak, termasuk dari para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat Subhan Serang setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas hiruk pikuk masalah habaib yang kali ini ada satu ulasan menarik dari Gus Fuad Pleret, di mana bahwa menjelang ya pemilu 2024 ya, setelah Capres dan Cawapres mendeklarasikan diri sebagai calon yang akan berkompetisi nanti di 2024, ya dukungan itu pun mengalir dari berbagai kalangan, tak lepas dari para habaib yang memang banyak dari mereka sebagai figur-figur sosial, itu pun menjatuhkan pilihan. Lalu apa efek daripada kisru nasab selama ini? Apakah itu berpengaruh terhadap keberadaan para habaib dalam mendukung Capres dan Cawapres? Ternyata ada sebuah fenomena menarik dari ulasan Gus Fuad Pleret, bahwa dia di WA oleh seseorang yang awalnya itu akan mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres, tetapi karena di situ ada seorang Habib, akhirnya kemudian dia berpikir ya, dan tidak memilih untuk kemudian mendukung. Nah, ternyata bahwa situasi ini adalah efek daripada ya viralnya kisru nasab yang selama ini memang sudah menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Tentu ini adalah sebuah edukasi positif, karena kemudian banyak umat Islam yang mau mengambil sikap tegas dalam ya merespon kisru nasab ini. Memang bahwa banyak daripada tokoh para ulama dan kiai yang juga tegas dan lantang menyuarakan bahwa ya nasab para habaib itu adalah tersambung. Tetapi sejak munculnya kajian Kiai Imaduddin Usman dan diikuti oleh banyak kalangan ya, para kiai, para gus, itu yang kemudian menciptakan situasi orang lalu bertanya-tanya. Kalau ada orang yang mengklaim, lalu kemudian klaimnya itu dipertanyakan, disoal oleh sebuah penelitian, maka sampai sebelum ada keputusan bersama yang mempertemukan antara yang mengklaim dengan yang membantah klaim itu, berarti bahwa itu kan menjadi samar. Nah, dari situasi itulah bahwa nampak hari ini sudah banyak umat Islam yang kemudian sadar dan cerdas menyikapi fenomena polemik nasab ini. Hingga menjelang di Pilpres ini kan sebagaimana kita tahu ya, pasangan Prabowo Gibran ini kan di situ ada tim ya Habib Lutfi bin Yahya. So, tentu semua orang tahu siapa Habib Lutfi, salah seorang petinggi Nahdlatul Ulama. Demikian pula dalam pasangan Anies Baswedan, ya diduga di situ kan ada barisan Habib Rizik, ya Bahar Smith dan lain-lain. Ya, dan ini adalah sebuah fenomena yang bagi Gus Fuad ini kemudian menarik untuk kemudian diedukasikan. Nah, seperti apa ulasan dan edukasi daripada Gus Fuad Pleret terkait dengan Pilpres dan keberadaan para habaib dalam kisru nasab ini, kita simak sama-sama. Ini ada WA dari seorang kiai senior, pengurus struktural NU, pengurus Surya NU di satu daerah, WA sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tadinya mau simpati sama Gibran, tapi setelah ada Pak Alawi, maksudnya Habib,
mundur Jadi memang kenyataan yang terungkap bahwa para Habib itu sekarang terbukti sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali lewat tesisnya Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani yang dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian akademis yang diberikan oleh Kiai Nur Ihya Surabaya, Profesor Dr. Menachem Ali, kemudian Tubagus Mogi Nur Fadil, dan tentu saja Gus Fakih KRT Wiratiningrat dan yang lain-lain, termasuk Mbah Dowi dan yang lain-lain, dan lebih dikotnikan dengan kajian hasil tes DNA para Habib Yaman, dari Yaman yang datang ke Indonesia, didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai antek-antek mereka, yang dilakukan oleh kajian DNA yang hasil DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiyarto dari BRIN dan juga Dr. Ari Kim dan yang lain-lain, bahwa para Habib itu berdasarkan hasil tes DNA adalah berhaplogrup G, yang artinya itu adalah Yahudi Askenazi. Maka kita merasakan bahwa ada antipati yang besar dari kalangan pribumi kepada para Habib ini. Nah, dalam konteks Pilpres seperti tadi saya bacakan, salah satu contoh WA yang seperti itu yang saya terima dari banyak pihak, termasuk dari para kiai, yang bisa saya simpulkan bahwa para Habib ini dalam Pilpres ini justru jadi membebani para capres-cawapres gitu. Kalau misalnya di kubu nomor urut 1 misalnya si Anies dan Caimin, di situ ada di Tenggarai kan didukung oleh si Bahar Smith dan si Rizik Syihab gitu. Tentu saja ini membuat putra-putri bangsa Nusantara ada resistensi gitu. Kehadiran sosok-sosok itu membuat setidak-tidaknya ragu untuk memilih si Anies dan Caimin gitu. Dan juga terutama juga di di kubu nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran. Di situ jelas-jelas ada si Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan ketika pengumuman tim kemenangan nasional itu, nama Lutfi bin Yahya itu disebut pertama kali sebagai penasehat itu. Dan bahwa akhir-akhir ini ditengarai Lutfi bin Yahya itu ada di balik pemalsuan identitas kuburan dan juga pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama maupun yang lain-lain melalui organisasi Petanisia yang ditengarai, diketuai oleh si Habib yang pro Israel itu yang terang-terangan pro Israel dan juga pernah tertangkap sebagai bandar judi di daerah Jawa Barat, di Bogor atau mana itu. Itu tentu saja membuat putra-putri bangsa Nusantara memiliki resistensi kepada Gibran dan Prabowo gitu. Setidak-tidaknya itu membuat ragu seperti WA tadi. Begitu juga yang paling tidak kentara kan ada di kubunya Ganjar dan Mahfud gitu ya. Nomor urut 3 di situ ada si Zen Kribo, Habib Kribo gitu ya. Itu tidak terlalu menonjol sih orangnya, jadi dalam konteks perhabiban dan dalam konteks dalam tanda petik itu keberingasan merusak tatanan itu kan paling tidak kelihatan. Jadi intinya itu ya kehadiran para Habib sebagai anggota tim ses capres-cawapres itu sungguh membebani capres-cawapres tersebut, bukannya malah membantu atau meningkatkan elektabilitas, meningkatkan daya serap. Ini bukan soal siapa yang kelak menang, siapa yang kelak tidak menang gitu. Tapi realitas seperti ini nyata gitu. Maksud saya itu begini, nanti siapapun yang menang jangan pernah merasa berjasa dengan Habib-Habib yang ada di tim kemenangan, tim sesnya gitu. Karena pada hakikatnya itu dalam perspektif persepsi publik putra-putri bangsa Nusantara
justru karena kehadiran Habib di tim ses capres-capres itu membuat mengurangi semangat, menimbulkan keraguan apakah capres-capres itu harus dipilih atau tidak dipilih gitu. Menurunkan elektabilitas, mengurangi jumlah suara. Itu ya boy, ini cuma